apa hakikat ilmu itu? Kenapa dia mesti dipelajari? Sebetulnya kalau kita nggak berilmu dan semua orang nggak berilmu, enak juga dunia ini. Enak. Sewaktu tidak ada komputer, enak juga tanpa komputer. Lalu orang berhitung pakai kalkulator. Maksudnya orang-orang dulu itu tak ada kalkulator, nggak ada apa-apa. Kalau yang namanya kali-kali bagi-bagi itu cepat sekali mereka itu kan. Begitulah adaptasi. Tapi mempercepat dengan segala sesuatunya maka ada ilmu. Jadi hakikat keilmuan itu apa sebetulnya? Kalau nanti dikaji-kaji hakikat keilmuan itu, akhirnya keilmuan beragama masing-masing karena semua mau mati. Kecuali you unbelievable, tak percaya dengan agama, kalau itu baru nggak ada keilmuannya. Jadi begitulah eh, kembangan dunia ini. Jadi jangan terlalu fanatik sekali dengan ilmu itu. Bagaimana ilmu itu mau mudah, sedangkan apa ilmu itu mesti dicari, difikirkan, dan diusahakan. Kan lucu ini. Kita mencari ilmu, tapi ilmu itu juga mesti dicari dan dipikirkan. Nggak mungkin kita dapatkan satu keilmuan itu benar gitu. Jadi hari ini benar, besok bisa salah, lalu bisa salah, dan seterusnya. Jadi Harmayani, kalau kau nanti membuat satu disertasi, tahu-tahu 2 hari kemudian disalahkan oleh si Fuzi, itu normal. Dan nggak usah marah. Apabila ada bukti baru, yang paling baik, hari ini kau membuat satu disertasi, besok kau sendiri yang menyalahkannya. Artinya apa? Sebelum orang sadar, kita duluan sadar yang kita kerjakan itu salah. Itu baru bagus dia. Itulah improvement. Jadi ada orang yang takut sekali. Misalnya, Nofri Adiantonius membuat satu temuan begitu, satu novelty, datang Irfan Zamzamhuri, dia bilang itu salah itu, dan kau marah-marah sama dia. Apa pula aku 4 tahun membicarakan, memikirkan ini enak aja marah. Padahal memang kita yang membicarakannya 4 tahun, dia membicarakannya 4 menit terus lalu dia salah. Ya normal, nggak apa-apa. Ya kita itu kesalahan itu kan gitu. Apakah kau batal sebagai dokter untuk itu? Ya enggak. Tahu aja kau waktu itu gak ada urusan. Kenapa? Karena begitu diberikan. Itu cuma tanda saja sebetulnya. Zaman dulu itu nggak ada. Malah mau dokter, mau master, mau profesor itu ya mau cuma guru, pak guru, ibu guru. Jadi pokok permasalahan dikaji itu apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah itu disebut dengan logika. Tapi logika itu hari ini salah, besok benar, bisa salah. Makanya mana lebih bagus logika komunisme atau kapitalisme? Stalin memikirkan kapitalisme itu bertahun-tahun, kemudian Adam Smith memikirkan kapitalisme itu juga bertahun-tahun. Lalu digabung oleh siapa yang gabung? Deng Xiaoping, jadilah kapitalisme komunisme yang dibuat oleh Cina. Itu satu teori-teori juga tentang pemerintahan. Wah ini buku yang begitu aja banyaknya, minta ampun loh. Banyak sekali buku sini. Ha. Jadi mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, itu etika. Jadi kalau ini baik, ini buruk, itu etika. Kalau benar salah itu logika. Indah dan jelek itu estetika. Jadi 3 saja. Syarmayani kan cantik dia, itu estetika gitu. Muhammad Khairuddin dengan nama Muhammad yang terpuji, Khairuddin itu kebaikan agama, ya dia etika pasti bagus dia kan gitu. Logikanya apa? Ya belum tentu juga. Kalau logikanya kita tengok dia narkoba, maka dia, logika kita itu salah. Menurut dia, kalau dia betul, maka dia betul dia. Jadi sangat mudah sebetulnya, kajian falsafah itu mudah. Jadi nggak ada yang payah sekali di dalam kajian falsafah. Jangan dibilang orang, oh mengerti ini filosofi ini. Ya nggak begitulah dia. Bahkan kalau kau mengkaji dengan falsafah, lebih mudah kau melihat dunia ini. Kalau kau belajar falsafah dan kau memilih menjadi lebih sulit, itu sebetulnya kau tak paham tentang falsafah. Ada pertanyaan, Zakiar. Kalau makin sulit kau rasa, itu berarti kau tak paham tentang falsafah. Kalau makin mudah kau rasa, itu kau paham tentang falsafah. Mungkin orang falsafah itu benar dan gak gembira. Irfan, ini ada gelas saya tunjukin.
Gelas ini cantik atau enggak? Lumayan nih, Irfan, Muhammad Hoirudin. Cantik gak gelas ini? Cantik, Prof. Cantik, Prof. Berarti kalian semua bilang itu cantik, maka secara estetika pandangan kalian sama. Saya tengok gelas ini nggak cantik. Nggak apa-apa. Manakah yang benar baru diuji. Nanti di dalam statistik untuk mencapainya itu benar. Salah nggak, benar salah nggak. Maka kamu pergi ke lapangan, mungkin angket. Maka apabila maksimum orang mengatakan benar, itu kebenaran. Tapi bukan mutlak, itulah kebenaran secara statistika. Apakah kebenaran secara statistika itu betul? Enggak, kalau nyatanya nanti salah, ya salah. Jadi ada orang mendaki gunung. Kenapa kamu mendaki gunung? Mendaki gunung itu indah sampai ke puncak. Bayangkan 3 hari 3 malam dia mendaki gunung sampai di puncak, dia turun lagi. Berangkat dia pagi-pagi, naik dia ke atas, sampai dari puncaknya itu naik, kemudian turun lagi. Bagi saya orang main bola sinting juga. Kenapa 2 kali 5 menit tengok-tengok nggak ada gunanya? Apa sebetulnya? Tapi kau bisa menonton itu malam-malam tidur-tidur dan berantem lagi. Dan itu bukan negaramu. Dan dia tak kenal denganmu, kau pun tak kenal dengan dia. Nah, tapi itu namanya apa? Fanatisme. Di situ di mana dia adanya, itu logika sebetulnya, di logika yang salah. Disitulah ketiga cabang utama falsafat itu bertambah lagi. Dia terus bertambah. Nanti kalau kau bisa menambahkannya, kau buatlah teorimu. Misalnya teori ada tentang hakikat keberadaan zat. Loh, kenapa ini bisa ada? Marie Curie dulu kalau apa begitu ditemukan thorium, maka dia menjadi ada. Sebelumnya kan tak ada. Begitu uranium ditembak dengan satu zat, kemudian jadi thorium, thorium itu menjadi nuklir, maka thorium itu ada, bertambahlah tabel Mendelejev. Mendelejev itu membuatnya nggak segitu banyak, 100, tapi sudah menjadi 100. Sekarang ada Amerika, American, satu unsur baru. Jadi disitulah dia tentang hakikat keberadaan zat itu, tentang hakikat pikiran, dan kaitannya dengan zat semua terangkum dalam metafisika. Makanya metafisika itu ada zatnya dan ada pikirannya. Disinilah orang di dalam metafisika ini kadang-kadang kita nggak bisa memikirkannya. Ada politik kajian mengenai organisasi sosial pemerintahan yang ideal. Sekarang ini sedang berlangsung satu penelitian. Penelitian itu menurut orang-orang Indonesia aneh, tapi menurut yang penelitinya nggak aneh. Apa itu? Melihat satu cara pemerintahan monyet. Dilakukan oleh ketua penelitinya, 1 orang Jepang, 2 orang Malaysia, kemudian orang Thailand. Ketiga negara ini membuat satu riset bersama. Dari 5 itu, 3 itu kawan saya. Kawan-kawan saya dulu kuliah di Eropa. Jadi orang ilmu sosial, antropologi. Jadi mereka minta tolong sama saya supaya mencarikan orang yang menemani pergi ke Bukit Lawang. Apa yang diteliti? Bagaimana sebetulnya cara pemerintahan para monyet? Jadi kesimpulannya bagaimana pemerintahan para monyet itu? Rupanya dia meritokrat demokrat. Ini pula meritokrasi demokrasi. Bagaimana meritokrat itu demokrat? Dia meritokrasi dulu. Meritokrasi itu orang ada kelebihannya, ada persyaratan-persyaratannya. Itu meritokrat. Misalnya ijazahnya harus S3, ini itu meritokrasi. Ini saya tanya, bagaimana kau mau cari monyet yang sekolah, kan nggak ada meritokrasi. Apa dia bilang? Rupanya monyet itu baru bisa jadi pimpinan kalau dia alpha pongo. Apa alpha pongo? Yang pipinya tembang, yang badannya jagur tinggi, baru dia bisa menjadi pimpinan. Itu persyaratan, itu meritokrasinya. Lalu apa yang dilakukan? Mereka demokrasi. Saya tanya lagi kawan-kawan itu, yang demokrasi? Ada pula apanya ke PPU-nya, saya bilang, enggak. Rupanya dijejerkan oleh para raja itu, kemana monyet-monyet itu yang paling banyak kelompoknya kumpul dari situ. Itulah pilihannya. Nanti pimpinan itu ambil dua monyet yang menjadi putra mahkota.
diambil 2 monyet jadi putra mahkota. Yang 2 putra mahkota ini dibina. Nanti dilihatnya mana yang lebih baik, dipecatnya 1. Tinggallah 1. Berarti itulah dia putra mahkota. Lalu kapan diangkat? Di sini yang paling hebat. Dia diangkat, nanti hilang raja itu. Makanya Raja Monyet gak pernah mati, gak pernah ada bangkainya. Dia hilang. Dia hilang pergi ke lebah lembu, pokoknya gak nampak lagi, dicari-cari pun tak ada lagi. Kemudian sekitar 2 kali 24 jam, 2 hari 2 malam atau 3 hari itu, putra mahkota itu naik ke tempat yang tinggi. Dia bersuara macam itu apa, Godzilla. Gitu dah ya. Nah, maka disitulah dia sah menjadi raja. Kawan-kawan itu sekarang minta kepada saya dicarikan para pendaki gunung. Ya untuk apa pendaki gunung? Untuk memasang kamera. Mau masuk kamera, kemana monyet itu pergi? Apakah dia bertapa? Apakah dia bunuh diri? Apakah dia menyendiri? Nah, itu sedang mereka cari. Lalu apa implikasinya dengan falsafah, dengan ini? Ya supaya kita tahu sebetulnya yang terbaik itu bagaimana. Nah, kalau sampai sekarang begitu setelah memerintah, dia menghilangkan diri. Ya artinya kalau sampai sekarang menurut Raja Monyet, kalau sudah selesai pemerintah jangan ngomong-ngomong lagi. Dia aja pergi ke tempat lain, bertapa. Kadang-kadang saya berpikir pula, ya kalau gitu lebih hebat pula monyet dari orang ya kan. Ya kalau gitu jadi monyet lagi. Ya bukan begitu. Sistem itu mesti kita pelajari, disitulah sistem. Kenapa kita marah dengan dia, sedangkan obat saja pun diberikan kepada para tikus dulu, kemudian para monyet. Itu kajian politik. Jadi jangan pikir kajian politik itu hanya kajian partai-partai, enggak, kajian politik itu bisa dimasukkan kepada hewan-hewan. Jadi dia pakai statistik, pakai matematik, pakai komputasi. Bayang nggak kalau dia pakai komputasi, dia pakai modeling. Sekarang mereka buat itu modeling itu, apakah Raja Monyet akan hilang, ataukah dia bertapa, apakah dia menjadi sufi di apa sana, di lembah-lembah sana, ataukah dia hidup sendiri, nggak tahu. Itu sudah sampai sekarang modeling. Apa yang disebut dengan modelingnya sederhana. If A, and then X. A sama dengan X. If I berubah, maka X berubah. Ini itu saja sebetulnya. Siapakah membuat model pertama di dunia? Apakah orang statistik atau orang sosial atau malah seniman? Gimana? Lento. Siapa yang pertama membuat model? Seniman. Siapa itu? Plato ya, Prof. Bukanlah, Leonardo da Vinci. Plato itu filosof. Leonardo da Vinci, dia berdiri di cermin, dilihatnya tubuhnya, kemudian ditelih mukanya, dirobah-robahnya mukanya itu, maka jadilah Mona Lisa. Maka Mona Lisa itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki yang dirobah menjadi wanita. Itulah Mona Lisa. Oke. Kalau dia ada falsafah itu, banyak-banyak ada epistemologi, estetika, etika, agama, metafisika. Kemudian susunan ini, jangan kau tengok susunan ini bahwa di atas ini lebih bagus dari yang di bawah, enggak. Ini cuma apa yang teringat aja disusun seperti ini. Nanti kau tanya pula, kenapa agama nomor 4? Enggak. Ini hanya disusun seperti ini saja. Lalu dari situ keluarlah ilmu alam dan ilmu sosial. Dari sinilah pembagian awal daripada ilmu-ilmu eksakta dan non-eksakta. Waktu kita SMA, kalau dimasukkan ke ilmu sosial, apalagi bahasa, lalu kita katakan terus, itu siswa kelas 2. Yang siswa kelas 1 itu kalau dia masuk IPA. Kalau dia masuk IPS, itu siswa kelas 2. Kalau dia masuk budaya, itu siswa kelas 3 yang mau drop out. Kan begitu kita berpikir. Padahal itu bagus sebetulnya penggolongan itu supaya dia tidak menderita di dalam belajar. Saya dulu matematik waktu SMA tidak pernah saya mendapat nilai 8, itu pasti 9 matematik dan fisika. Tapi saya menderita sekali kalau itu bahasa Indonesia.
Kenapa? Karena dari awal saya sudah salah. Saya selalu berpikir bahasa Indonesia itu sejak lahir itu bahasa saya. Kenapa harus saya pelajari? Kenapa saya harus memikirkan awalan me, akhiran an? Sehingga saya tak belajar-belajar, ya nilainya jeblok. Kan lucu. Nah, bahasa Inggris saya 9. Kenapa? Karena saya nggak mau mempelajari bahasa Indonesia. Lucu saya menengok ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu kan suatu persepsi yang salah. Siapa yang salah itu? Ya guru itu tidak menjelaskannya kalau kita harus berbahasa yang baik. Lalu di kelas 2 baru saya dijejali dengan satu buku cerita, dan tak boleh saya membaca buku cerita kecuali terbitan Balai Pustaka. Ya untuk apa? Itu ada dari UNEMED gurunya. Kalau kamu mau belajar di mana, mau standar berbahasa, kau harus berbahasa yang baik. Baru saya pelajari, baru dia bagus balik 8,5. Jadi disitulah kita kadang-kadang melihat satu kajian itu kalau tidak dipulangkan kepada falsafah, kita kadang-kadang menjadi egois dan kita kadang-kadang menjadi minder. Padahal harusnya enggak. Lalu kalau kau belajar agama, belajar filsafat, kan begitu. Kalau benar kau belajar agamanya, kau tak perlu belajar falsafah. Kenapa? Karena itu datangnya wahyu, pasti betul. Sesuatu hal yang benar tak perlu dibuktikan itu wahyu. Sesuatu yang kadang-kadang tak benar perlu dibuktikan pun tak benar juga, itu baru ilmu dunia. Lalu kenapa kadang-kadang ilmu agama itu nggak bisa kita pahami? Ya nggak sampai pikiran kita ke situ, kan begitu saja sebetulnya masalahnya. Maka dia perlu didalami. Kalau kau tengok misalnya falsafah Kristen, kalau ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan, nggak sinting kita tengoknya itu. Mana Robert? Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya, kalau dengan pikiran saya ditampar pipi kiri, saya tampar pipinya yang kanan. Biar tahu dia gimana kerasnya itu. Begitu logikanya. Apa rupanya dimain-maininya? Ya nggak sampai pikiran kita ke situ. Apakah itu benar? Ya benar lah. Supaya aman dunia ini. Tapi kalau sudah sampai begitu kan tingkatnya itu kan sudah hebat itu. Oke. Kalau begitu, filsafat ilmu itu apa rupanya? Itu telah secara filsafat menjawab beberapa pertanyaan. Tadi secara umum, kalau secara ilmu, apa dia? Objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek yang tadi dengan daya tangkap manusia? Seperti berpikir, merasa, mengindra, dan membuahkan pengetahuan. Dari sinilah orang harus membayangkan dan dia mengetahui kalau sekarang kita diberikan misalnya perhitungan yang dibuat oleh Newton, kita kadang pusing, kita nggak ngerti. Salah kan Newton? Enggak. Tapi kita tak mengerti. Setiap kita tak mengerti, jangan menyalahkan itu. Gitu. Kita carilah bahwa itu yang kita tidak mengertikan itu, disitulah menggalinya. Coba saya tanya di sini, Armayani, kau pernah mendengar mustalahul hadis? Enggak tahu. Mustalahul hadis itu bagaimana orang mengkaji hadis dan dia dibuat menjadi mu'annan itu ada yang apa, yang baik, yang sangat baik, kemudian yang dibuang itu ada. Dari situlah orang ada hadis palsu, hadis tidak palsu. Syafi'i mengumpulkan 66.000 hadis. Yang benar 6.000. 10% saja. Artinya apa? Pada zaman dulu, hoax saja sudah 90%. Zaman dulu. Apalagi sekarang. Barangkali 95% atau 98% hoax. Kalau kita nggak memakai otak kita, ya kita terima yang begitu semua. Aduh. Bagaimana ilmu pengetahuan itu? Apa yang harus diperhatikan untuk mendapat pengetahuan? Dan apa kriterianya? Apa tekniknya? Bagaimana cara membantu kita mendapat pengetahuan yang berupa ilmu itu?
Itu sama dengan orang main bola ini. Dia tahu apa yang dicari, yang dicari itu cuma ini saja. Fokus dia mencarinya. Untuk apa rupanya pengetahuan itu dipergunakan? Kalau pengetahuan itu tidak bisa dipergunakan, sama dengan film itu. Why you have to go to take a PhD just only to write 300 pages nobody want to read. 300 halaman disertasi itu banyak, bukan main, tak ada yang pernah orang membacanya. Kecuali pembuat disertasi dan pengujinya. Bagaimana ilmu pengetahuan mau kembang? Dari situlah diperlukan jurnal. Jurnal itu dibaca. Dan jurnal itu dibaca, siapa yang membaca di negara ini? Itu hanya orang-orang yang scholar. Siapa yang membaca jurnal itu di luar negeri, di negara-negara yang maju, yang membaca semua orang. Ya, seorang karena ilmu pengetahuan ini sudah tinggi, rata-rata dia sarjana, katakan misalnya Israel, one family, one PhD. Israel itu punya satu konsep, satu rumah itu harus ada satu doktornya. Gimana kira-kira Muhammad Amin kalau tiap di Medan ini satu orang satu rumah satu dokter? Kayak di Tel Aviv. Apa yang kejadian? Artinya aku siapa? Dia akan berbicara kepada famili-famili yang lain apa yang dibacanya. Oh, Friadi, kau suka makan durian? Suka, Bro. Oke, kalau kau suka makan durian, kau tahu durian itu bagus atau enggak? 50-50, Pop. 50-50 itu main kartu itu, QQ. Durian itu bagus. Berdasarkan majalah Science, itu Science namanya. Science itu ada New Scientist, ada Science. Nah, king fruit itu merupakan paling bagus untuk mengatasi kolesterol. Karena dia punya kolesterol HDL, bukan LDL. Oleh sebab itu dianjurkan orang yang memakan kambing, dia mesti memakan durian. Sinting kita nengoknya kan, yang nggak kita percaya. Kenapa? Supaya LDL dari kambing yang tinggi akan diimbangi oleh HDL. Lalu seberapa banyak? Di situ baru ada kalkulasi ilmu pengetahuan. Seberapa banyak durian itu bagus dimakan? Menurut majalah itu 200 gram isi. Kira-kira durian yang normal itu sekitar maksimum 7 batu. Datang si Irfan Nizam, bukan 7 batu, 7 buah durian dimakannya, pingsan lah. Nah, itu saja sebetulnya. Si Purwanto dimakannya satu. Ya kena marah lah kok kalau cuma satu. Kalau cuma satu kau makan durian satu batu, lebih bagus tak usah kau makan. Kenapa? Karena baunya akan kau bawa ke rumahmu dan kau ditanya di mana makan durian. Kau ngapain? Itu apa pengetahuan berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitannya cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Apakah orang berilmu itu moralnya menjadi lebih baik? Nah juga kan? Tapi kalau dia menjadi tidak lebih baik moralnya, dia berilmu, makanya lebih banyak dosanya. Udah tahu kau apa itu salah, kau lakukan juga. Maka dalam agama pun, kalau tahu kau itu salah, dilakukan 2 kali kau berdosa. Kan kira-kira begitu. Ini memang diambil dari Wendell Madsen, Bruce Coleman, ini memang diterjemahkan. Ini beberapa kita saya terjemahkan beberapa. Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang memakai operasional metode ilmiah dengan norma-norma moral profesional? Metode-metode ilmiah itu, moral semua itu dibuat semua metodologi karena supaya membantu. Maka orang yang berkutat dengan metodologi sebenarnya otaknya itu kurang bagus. Kenapa? Karena dia tak tahu, maka dia harus memakai metodologi.
menjadi rancu. Saya jelaskan. Orang Aceh membuat sanggar, pernahkah dia melihat buku bagaimana cara membuat sanggar? Ada pula dilihatnya itu. Kuda itu aja terjadi, dibuatnya saya sanggar itu terus. Tapi kalau orang Belanda membuat sanggar, maka dibacanya buku How to Make a Sanggar. Maka dibacanya buku itu. Sekarang mana lebih pintar? Orang Aceh yang membuat sanggar, si Agam, atau orang Belanda itu? Aceh. Lebih pintar orang Aceh itu yang membuat sanggar itu. Maka kalau setiap kau masih melihat buku lagi membuat metodologi, di situ kau tak pintar. Loh, jadi bagaimana saya membuat disertasi ditanya metodologinya apa? Karena rata-rata kita memang bodoh, memang harus ada metodologinya. Karena begitu intuisimu menjadi lebih tinggi, kau tanpa metodologi dan kau mendapatkan kebenaran, maka orang akan bilang, ini mengarang-arang gitu. Kesinting kan jadinya. Itulah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu begitu. Sepanjang kau masih terikat dengan metodologi, disitulah sebenarnya orangnya biasa-biasa saja. Lalu bagaimana mendapatkan pengetahuan yang kita sebut epistemologi itu? Disitulah kita untuk mendapatkan pengetahuan ini membuat beberapa andaian, asumsi-asumsi mengenai objek empirik. Dari situ maka keluarlah yang namanya hipotesa. Lalu apa yang digunakan dalam hipotesa? Dalam penelitian ada nggak, Nufri, hipotesa? Udah, Prof. Ada. Lalu tugasmu apa dalam hipotesa itu? Membuat asumsi dulu, Prof. Oke, ini asumsi udah betul ini ya, andaian. Kemudian ada hipotesa. Setelah hipotesa itu apa yang kau lakukan? Mana peluangnya, Prof? Hipotesanya. Bagaimana peluangnya, Prof? Bagaimana peluangnya? Ya, oke semua itu. Oke lah, saya terima lah. Tapi sebetulnya yang kita lakukan itu, begitu ada asumsi, begitu kita buat hipotesa. Lalu kita membuat penelitian di lapangan, mengambil data, kerjaan itu cuma satu, menghilangkan hipo. Supaya dia menjadi tesa, menjadi tesis, kan begitu. Hipotesa itu adalah asumsi kita yang terhadap segala sesuatu. Ada pertanyaan? Muhammad. Ada pertanyaan? Jadi tidak ada pekerjaan peneliti itu selain membuang hypo. Semua itu hipotesa, pekerjaan kita membuang hipo supaya itu menjadi tesa. Kalau menjadi hipo, maka masih rendah dia sebetulnya. Asumsi kita itu rendah, kita percayai. Maka kita buang yang rendahnya itu supaya dia menjadi tinggi, supaya kita percaya. Kira-kira begini, kau jatuh cinta kepada seseorang yang rumahnya di Padang Bulan, nomor 24. Misalnya, maka kau membuat hipotesa, orangnya itu pasti orang Karo. Tapi cantik gitu kan, itulah hipotesamu. Lalu kau harus datang ke situ untuk membuang hipo. Ternyata memang cantik, maka dia menjadi tesa. Lalu kalau kau datang ke situ, ternyata masih hipo juga, masih jelek juga, itu berarti tidak terbukti. Maka kau tidak bisa membukti, ditolak dia. Kan? Maka sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima yang dikemukakannya. Jadi kau tak usah takut, kau tulis, kau katakan itu. Purwanto, kau membuat satu sistem gitu. Sepanjang orang itu tak berani menyalahkannya dan tak mampu menyalahkannya pada saat itu benar dia.
Apa saja pun kau buat. Sampai datang si Zakial menyatakannya bahwa itu salah. Baru salah. Semuanya itu benar. Ya benar. Dari situlah epistemologi atau teori pengetahuan membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Karena kita tidak jenius, maka kita usahakan gitu supaya kita pintar. Orang-orang pintar itu kadang-kadang nggak berusaha, dia pintar sendiri gitu. Kalau dia melalui proses tertentu, maka dikatakan metode keilmuan. Siapakah yang menggunakan metode memasak? Orang yang tak jago memasak. Uzi, kalau kau memasak, kau nengok buku nggak cara memasak? Kadang lihat, kadang enggak, Prof. Yang kau tengok itu apa? Kalau kau memasak apa? Rendang. Oke, berarti kau bukan memasak rendang, bukan pemasak rendang. Oleh sebab itu, Nelly, kau jangan datang ke rumah si Puji minta makan rendang, enggak. Memasak apa kau yang tak tengok buku? Nyambal, Prof. Menyambal, oke. Nanti kalau saya kepingin sambal, saya akan datang ke rumahmu, karena pasti kau jago masak sambal. Kau tidak perlu melihat buku. Maka sambal itulah kelebihanmu. Itulah yang kau perbesar, supaya kau menjadi ahli sambal, dan disitulah kau temukan novelty-novelty. Sudah sambal bukan satu. Begitu banyaknya sambal, kira-kira begitu dia. Jadi disitulah kau dapatkan novelty itu. Saya masih teringat-ingat soal sambal. 2 tahun yang lalu saya pergi kerja naik bot, saya singgah di perumahan nelayan. Dan di situ tak ada perubahan itu, saya lapar. Saya bilang saya lapar, ada dia dibakarkan ikan, kemudian dikasih sambal oleh seorang yang jomblo berusia 50 tahun, tak kawin-kawin, dia bikinkan sambalnya. Dan seingat saya, sambal paling enak di dunia ini yang dibuat bapak itu. Itulah yang dikatakan dengan metode ilmiah. Jadi sebetulnya metode ilmiah itu, kenapa harus ada metode ilmiah? Supaya orang yang bodoh-bodoh ini, kita-kita ini semuanya, yang tidak punya kelebihan-kelebihan ini, mendapatkan ilmu secara normal. Halim Maulana, kalau kau memang jago sebetulnya, kau tak perlu pakai metodologi ilmiah. Begitu kau tengok, langsung tuh kau bikin pesawat terus. Tanpa apa-apa, kau ambil kayu, kau jadikan itu, dan lebih cepat dari F-15. Hebat loh. Tapi apakah semua orang bisa membuat itu? Ya enggak lah. Lalu sarana-sarana itu kenapa orang membangun laboratorium? Supaya mempermudah lagi. Laboratorium itu ada sarana-sarana. Bagi yang tak ada sarana, ya jadilah seperti Archimedes. Laboratoriumnya pada dalam kolam, diangkatnya batu, ringan dirasanya batu dalam air itu, diperhitungkannya, setelah itu tahu dia sebesar yang dipisahkan benda itu berkurang beratnya. Dari situlah jadinya konsep dari kapal. Maka ada 3 asumsi ilmu mengenai objek empirik itu. Ada asumsi pertama, menganggap objek-objek itu mempunyai keserupaan satu sama lain. Jadi kalau kita anggap itu seragam, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan lainnya, kita kalau ada yang seragam, di situ kita bisa mengelompok-ngelompokkan. Maka kau pun bisa mengelompokkan data. Maka ada data-data kelompok. Contoh misalnya penduduk, kumpulan penduduk orang Mandailing, orang Batak, orang Karo, orang ini. Maka secara kelompok semuanya kalau bilang Batak, semua enggak. Orang Karo, semua orang Mandailing enggak mau dibilang Batak. Loh jadi mana? Tapi kok bisa mengelompokkannya? Lalu ada asumsi-asumsi kau bangun bahwa suatu benda tidak mempunyai perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kalau semua berubah-ubah, maka kau tidak bisa membuat hipotesa. Kegiatan keilmuan bertujuan mempelajari tingkah laku suatu objek pada suatu keadaan tertentu. Kalau kau melihat si Linda pakai tudung merah, si Armayani pakai tudung biru, maka kau membayangkan warna merah atau warna biru yang lebih cas. Mereka ini harus tiap hari pakai warna merah. Kalau tiap hari berubah-ubah, hari ini merah, besok putih, lusa, gimana kau membayangkannya?
Dari situlah pengelompokan data itu dilakukan. Itu hasil falsafah dari statistika. Kadang-kadang statistik ini tahu kita rumusnya, tapi tak tahu kita kenapa. Ada nggak itu? Rumus kepala sekalipun. Nofri, kau tahu nggak standar deviasi? Lupa, Prof. Lupa kau standar deviasi. Maaf, gawat orang matematik lupa standar deviasi. Baru gawat. Nah, Irfan, kau ingat enggak degree of freedom? Derajat bebas. Saya ingat. Nofri, kau ingat enggak degree of freedom? Siapa yang ingat? Pur, ingat kau enggak degree of freedom? Hujan lagi tempat saya. Saya ingat. Zakial, kau tak ingat? Apa? Apa, Pur? Degree of freedom merupakan batasan independen, Prof, dari suatu statistik. Lalu? Ada rumusnya? Ya, semuanya namanya matematika ada rumusnya, Prof. Apa rumus degree of freedom itu? Degree of freedom sama dengan jumlah nilai kumpulan dikurang 1 kalau nggak salah, Prof. Oke, bagus. Kenapa nggak dikurang 2? Karena sampelnya 1 aja, Prof. Ya kalau 1000 pun perlakuannya kan tetap dikurang 1. 10 ulangannya dengan 100 ulangannya tetap dikurang 1. Maksudnya dia tetap bernilai 1, Prof. Ya kenapa dia minus 1 tetap? Pokoknya rumusnya begitu. Oke lah. Oke. Sekarang gini. Kenapa dia minus 1? Ada sebabnya. Oke, kau saja lah Pur, menjadi volunteer. Jadi kau yang menjadi volunteer ini di grup ini ada 3 orang wanita. Ya, bilang sama istrimu ke rumah ini main-main aja gitu. Nanti kena marah kau. Nggak dengar, Prof. Oke, good. Jadi 3 orang wanita ini wajib kau bawa nonton setiap malam minggu 1 orang, tapi dia bukan stokastik. Kalau di Degree of Freedom, kau pilih dulu 1. Ini main-main aja kan, Prof. Main-main lah. Kau pilih aja. Oke, kalau kau nggak mau, laki-laki kita buat. Yang kau pilih itu si Khairuddin. Ya, si Oridin, Prof. Tunggu dulu, 3. Si Khairuddin, si Nofri, sama Irfan. Siap, Prof. Kau pilihlah 1. Yang mana yang mau kau bawa, yang kau ajak nonton malam minggu ini. Atau tak usah nonton lah. Pokoknya ketiga ini tiap malam minggu kau ajak makan durian. Siapa? Khairuddin. Khairuddin. Ayo, Prof. Sekarang pertanyaannya, adakah kami paksa kau memilih dia? Tidak, Prof. Suka-sukamunya itu. Oke, kemudian malam minggu keduanya, kau mesti pergi lagi. Siapa yang kau pilih? Si Irfan atau si Nofri? Bang Nofri, Prof. Oke, kau pilih, dipaksa kau milih dia. Tidak, Prof. Minggu ketiganya kau akan pergi lagi. Siapa yang kau bawa? Bang Irfan, Prof. Dipaksa kau milih dia. Tidak, Prof.
Kau memang tak dipaksa milih dia, tapi kau terpaksa memilih dia. Karena tak ada pilihanmu lagi yang lain. Oleh sebab itu kebebasanmu hanya 2 kali. Kalau 100 perlakuan itu kebebasanmu 99 kali. Itu sebabnya maka degree of freedom itu dikurang 1. Walaupun tak ada memaksamu, pada akhirnya kau menjadi terpaksa. Paham kan? Paham, Prof. Oleh orang-orang beragama mengatakan kebebasan itu ada batasnya. Di mana kebebasan itu? Pada akhirnya ada yang tak bebas, bahwa kau nasibmu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Bisa kau pilih. Maksudnya pun soal matematik di degree of freedom dikurang 1. Begitu juga lah semua yang lain-lain itu ada sebabnya. Kenapa harus JK kuadrat itu dikuadratkan semua? Kenapa nggak pangkat 3? Ada sebabnya. Di mana kau pelajari itu, disitulah kau pelajari pada the philosophy of mathematics. Saya belajar filosofi of mathematics itu dari Profesor Roti. Profesor Roti itu adalah direktur bank Bank Sentral Uni Eropa yang pertama. Saking gilanya, dia buat ujian, dan kami nggak tahu kalau itu soal. Itu soal aja kami nggak tahu kalau itu soal. Bagaimana menjawabnya? Maka dia jelaskan, rupanya mudah-mudah saja kalau kita paham betul. Dari situlah ada asumsi ketiga, determinasi. Kita menganggap tiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Maka setiap itu pasti ada momennya. Dari situlah analisis. Kalau semua kebetulan nggak bisa. Maka gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap. Dari urutan kejadian yang sama inilah orang bisa memprediksi cuaca, memprediksi gempa. Kalau tidak ada asumsi ini bahwa dia perulangan-perulangan itu, ya nggak bisa dianalisis. Maka semua asumsi. Maka 90%, walaupun semua modeling itu, waktu ada ujian saya bilang dengan Pak Herman, ini semua, apapun yang namanya modeling itu nggak ada betulnya. Tapi mendekati kebenaran. Kan begitu. Maka orang membuat asumsi. Yang namanya asumsi itu tak betul lah. Tapi mendekati kebenaran daripada kau tidak berasumsi. Karena kalau berasumsi, ada yang diapakan. Kenapa bisa kau ambil cuaca, pola cuaca? Kenapa kau bisa mengatakan itu? Karena ada perulangannya. Bagi mama-mama, ibu-ibu yang perempuan-perempuan ini, kalau kalian pergi 14-15 hari bulan beli ikan, mahal ikan itu. Kenapa? Karena itu pasang naik. Ataupun pergi 89 hari bulan, ikan itu ikan-ikan kecil. Kenapa? Karena pasang mati. Lalu diantara-antaranya itulah udang murah, ikan murah, begitu dia. Jadi kalau kau tahu kelakuannya itu 9, 8, 9, 8, 9, 3, 14, 15, 16, kemudian 19, 20, 21 hari bulan, yang 2 itu pasang mati, 1 pasang besar, dan ikan itu akan pergi ke tengah, disitulah kau beli ayam sama beli daging. Ini enggak, di situ pula makan ikan, ya ikannya mahal lah. Jadi kalau orang yang tahu untuk beli ikan aja dia paham. Hanya untuk membeli ikan. Saya kadang-kadang selalu ditanya di rumah, kenapa kalau bapak yang beli ikan, bagus-bagus ikannya? Ya orang memang harinya bagus. Waktu harinya tak bagus, saya tak mau beli ikan. Kenapa? Malas saya bilang, gitu. Supaya hebat nampak, padahal enggak harinya aja. Dan itu perulangan. Maka ada dasar epistemologi itu apa? Disitulah kita membahas secara mendalam proses yang terjadi usaha kita memperoleh pengetahuan. Dari situ ada metodologi, ada rata-rata, ada kecukupan nilai. Jadi di situ ilmu pengetahuan dapat melalui proses tertentu. Disitulah terbitnya metode keilmuan. Dari metode inilah membedakan ilmu dengan buah pikiran yang lainnya. Buah pikiran itu bukan ilmu, tapi buah pikiran. Itu sangat beda dengan buah pikiran itu. Kalau dia ilmu,
Dia beda, buah pikiran beda. Bagaimana apa buah pikiran itu? Apa bedanya sama ilmu? Buah pikiran datangnya tiba-tiba, Prof. Buah pikiran datangnya tiba-tiba. Tapi kan mesti dipikirkan juga. Enggak lah pula buah pikiran itu, tapi buah pikiran itu bisa lama. Saya pernah lama di Aceh. Di Aceh itu banyak juga buah-buah pikiran bagus. Contoh misalnya, kalau ada orang Aceh nanti kau terjemahkan. Dia bilang begini di kampung-kampung itu, kajak sikula jet hana di pengen legop. Jet biut jet hana pengen gop. Orang Aceh sini kau terjemahkan itu. Prof. Apa artinya itu? Kalau kita pergi ke sekolah, biar kita jangan ditipu sama orang. Terus? Kalau misalnya kita tidak sekolah, jadi nanti bisa orang lain menipu kita, Prof. Ada lagi, dia bilang, jadi dia bilang gini, pergilah sekolah supaya jangan ditipu-tipu orang, itu betul itu. Tapi yang satu lagi di bawahnya enggak. Pergilah mengaji supaya jangan menipu orang. Pergi lihat tuh. Betul kan? Oke. Jadi bagus juga saya baca Aceh. Ada lama saya di Aceh dulu, sering saya dengar itu. Pergilah sekolah supaya jangan ditipu orang. Pergilah mengaji supaya jangan menipu orang. Jadi orang yang belajar agama tidak menipu orang. Lalu orang yang belajar agama menipu orang lagi. Orang yang pergi sekolah ditipu orang itu kebalikan keduanya. Dua-dua tolol itu kalau macam itu. Disitulah dia salah. Nah, itu namanya apa? Itu bukan metode keilmuan. Tapi itu yang disebut dengan intuisi yang baik. Apa kegunaan ilmu bagi kita? Di situ ada aksiologinya. Apa kegunaan ilmu itu bagi kita sebetulnya? Kalau semua ilmu itu hanya diperlukan kalau semua orang bisa dikembangkan. Kalau semua orang bodoh, nggak ada guna ilmu itu. Dan kita pun ikut bodoh juga. Kan juga itu. Saya selalu bercita-cita kalau sekiranya lah tempat itu bodoh, semua orang dan kita ikut juga dalam itu. Kan sedap betul. Ini capek betul awak mengurus. Bagaimana skala Richter gempa? Saya kan orang geologi, begitu itu hitung dan berapa kerugian yang ditimbulkan apabila gempa perkotaan. Di Sitiawan nggak ada orang mikir gempa. Kenapa? 9 skala Richter pun di Sitiawan itu gempa karena rumahnya dari bambu dan apa-apa. Pernah ada Sitiawan itu rumahnya hancur? Enggak. Paling-paling tidur-tidur di tanah itu kan nggak capek kali dia memikirinya. Lalu ontologinya, apakah yang menjadi telaah ilmu secara ontologi? Betul nggak telaah ilmu itu? Maka sejauh untuk kebenaran perlu kita cari, kita telaah. Betul nggak itu kita telaah itu? Saya ketemu dengan Rudi Dula. Rudi Dula membuat peta tanah Indonesia pada tahun 1958. Lalu baru berubah pada tahun 90. Yang merubahnya Rudi juga. Rudi bilangnya, dia bilang begini kepada saya, what did you do during 20 years? There is not any development in soil science and mapping. And I have to go to your country to change the map of your country, then it is wrong. The first time I came to your country, I make a mistake for 20 years. 20 tahun dia datang ke negara ini membuat satu yang salah selama 20 tahun. Kerjamu di sana sebagai ilmuwan kalau kau itu salah katanya. Nggak mungkin juga, capek kali saya membilangkannya sama negara ini supaya itu diubah. Rupanya mesti mulut kau juga membilangkannya. Kan malu kita membilangnya. Tapi apakah itu ada kejadian di lapangan? Banyak. Sekarang kau banyak pengelola perguruan tinggi apa semuanya itu. Terus sekarang kau tengok aja di perguruan tinggi masing-masing. Kau tengok keuangan.
Kalau perguruan tinggi itu bagus, kaya, banyak duitnya, pengeluarannya berapa? Apabila gajimu dan tidak untuk kemahasiswaan itu kurang dari 60%, itu kualitasnya nggak ada, begitu saja. Itu udah ada perhitungannya. Jadi kalau ada 100 miliar duit di apamu, di sekolahmu itu, ya 60 miliar itu mesti untuk mahasiswa meningkatkan itu. Kalau kau pakai untuk seminar, untuk segala macam, meningkatkan Scopus segala macam, itu melebihi dari 40%, itu bobrok sekolahnya. Itu kan perhitungannya. Itu menjadi telaahan ilmu, disitulah ontologi itu. Makanya tidak usah heran kalau kau punya istri atau suami, kan, itu pelitnya minta ampun, gak usah heran kalau itu. Kenapa? Karena memang dia diajari untuk pelit. Tapi Darmansyah, kalau kau paling bahaya kalau kau punya istri, psikolog. Kau pergi jalan-jalan kemana-mana, tahu-tahu pulang, ditengoknya senyummu, dicatatnya. Ditengoknya bajumu, dicatatnya. Ditengoknya minyak wangimu, dicatatnya. Kemudian kesimpulannya bahwa kau berselingkuh, kan kacau itu kan. Padahal kau cuma pergi ke rumah si Purwanto. Kebetulan kursinya baru disemprot dengan minyak wangi yang kesukaan Marga Simamora. Dan kalau itu kau ikuti, kau percaya dengan itu, maka semua Marga Simamora berselingkuh dengan minyak wangi. Itu kan jadi kacau itu mikir kayak gitu. Kalau ontologinya macam itu. Kegiatan ilmu sebagai sebuah proses, di situ ada logika matematika. Dari logika matematika itu keluarlah induksi, dan itu mengeluarkan statistik. Dari statistik itu hazadah ilmu, dari situlah orang belajar. Kemudian dideduksi, kalau deduksi itu bisa menjadi ramalan. Kalau ramalan itu, apakah ramalan itu dukun? Ya enggak, ramalan cuaca misalnya. Walaupun ramalan cuaca itu kalau kau lihat, selalu dikatakan sometimes it is correct, many times it is wrong. Ya, cuaca itu kadang-kadang dia betul, lebih banyak salahnya juga. Tapi sebagai penuntun oke. Nah sekarang karena kau orang Indonesia, Muhammad Khairuddin, berapalah kau pernah melihat ramalan cuaca itu kapan? Infonism. Jadi perhatikan mau ke apa ramalan cuaca? Sekarang ya, Prof. Karena kemarin sempat ke Medan banjir, Prof. Jadi sekarang udah aware juga dengan cuaca, Prof. Tapi kalau kau tinggal di Eropa, tiap hari itu menjadi perhatianmu. Sebab apa? Kalau dikatakan misalnya itu akan turun hujan dan musim dingin, kau mesti membawa jaket, payung, apa dan segala macam. Kalau kau bawa cuma jaket saja, lalu kau tidak membawa jas hujan, kau bawa payung, anginnya kencang, payungnya patah. Lalu kalau panas, ngapain kau bawa jaket? Jaket yang di sana itu beratnya bisa 3 kilo. Pas bawa 3 kilo kemana-mana. Kalau di Indonesia enggak. Kalaupun hujan kau minggir, bisa panggil becak. Di sana kapan kau panggil becak? Nggak ada becak di sana. Jadi orang selalu memperhatikan cuaca. Dari situlah yang disebut ramalan itu, kan ramalan itu juga ada pengujiannya. Di situlah ada metodologi penelitian keilmuan. Maka iklim itu secara berulang. Begitu. Saya tanya ibu apa, ini Korita Karnawati yang menjadi kepala BMKG di pusat. Itu adiknya Tito Karnavian itu. Jadi dia pun mengatakan begitu. Nanti heran pula aku kenapa kami berkawan. Enggak, dia tuh dulu wakil rektor 4 Universitas Gajah Mada. Saya dulu wakil rektor 1, jadi sering ketemu. Begitu berkawan-kawan itu begitu. Kalaupun nanti kalau sudah tua, kau banyaknya kawanmu waktu muda itu satu pekerjaan, satu apa. Dan nasibnya menjadi kepala, nasib orang lain menjadi menteri segala macam. Nasib Pak Jarlis dia berhenti dari USU pindah ke BINUS. Nasibnya. Padahal dia dekan, dia dulu yang pindah, dia membuat ke S3 ini, dan dia keluar dari situ. Tapi itulah jalan hidupnya. Sama kami dulu mau buka S2, S3, Ilkomenius, saya di biro, dia apa di situ. Saya bilang buka aja gitu. Nah, begitu selesai, lain lagi.
Saya mengerjakan pekerjaan saya, membuat foundation yang apa internasional, ya urusannya masing-masing lah. Lalu into my computer. Kali ada virus. Bagaimana seorang dapat memanfaatkan pengetahuan keilmuan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya? Masalah pada hakikatnya berupa pertanyaan yang harus dijawab. Maka setiap kau mengatakan, do you have an equation? Yes, kau bilang itu persoalan. Persoalan bagi siapa? Persoalan bagi saya yang menjawabnya. Lalu kenapa saya sering menanya itu? Supaya saya punya persoalan. Kenapa? Karena dalam saya mengajar, saya tak punya persoalan. Maka saya kepingin punya persoalan. Itu saja sebetulnya. Supaya otak saya menjadi bagus. Nanti kalau kau tidak punya pertanyaan, maka ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kau tidak punya persoalan. Yang kemudian kau tidak mengerti sehingga tidak ada yang perlu kau persoalkan. Karena orang yang punya persoalan, itu orang yang hampir pintar. Orang yang pintar betul dengan orang yang bodoh betul, dia tidak punya persoalan. Makanya orang gila tidak pernah punya persoalan. Oleh sebab itu Halim, kalau kau mau bahagia, berkawanlah dengan orang gila, karena dia tak punya persoalan. Mana Harmayani, mau kau kesoalan sama orang gila? Saya waktu muda ada kawan saya orang gila, namanya Yasin. Ya memang kawan saya dia. Dan dia gila dari kecil. Tapi tidak selamanya dia gila. Kalau dia marah-marah, dia gila. Pernah saya lihat dulu, dia dilanggar oleh sepeda. Lalu sepeda itu dipatok-patoknya menjadi patok 10 dan orangnya lari dilemparnya pakai batu bata, itu jarak 50 hampir kan saking kuatnya. Dan itu saya datangi dia. Karena dia kawan saya, dia bisa saya aja. Tapi penyakitnya orang lain yang menyatakan, apakah namanya Yasin? Apakah Yasin itu gila tuh kau yang gila katanya pula. Mau mendatanginya. Tapi dia kawan saya mulai anak-anak. Maka saya tak takut sama dia. Sedangkan dengan orang gila lain, saya tetap takut. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Hanya orang gila yang satu itu saja yang berani. Kenapa? Karena kegilaannya saya kenal. Tapi begitulah pilihan-pilihan statistik itu. Jadi ada hubungan logis antara faktor yang terlibat dalam masalah tersebut. Maka kalau ini orang patah hati situ. Yang pertama kau membuat klasifikasi, yang kemudian kau membuat perbandingan, baru dikuantifikasi. Komputer itu pun sebetulnya, ilmu komputer itu harus kalian rem juga, kapan dia baru bagus. Kadang-kadang ada begitu banyaknya program yang harus dimasukkan, sehingga kita untuk mengikuti program itu saja pun bingung. Ya, kok bayangkanlah kita menggeser-gesernya itu sampai tahun 59 dan tahun 2003. Karena programnya nggak pas. Jadi program itu bukan mempermudah, tapi mempersulit program itu. Jadi ada metode keilmuan, itulah yang ditempuh secara komprehensif. Hilang. Ini bisa kelihatan? Oke. Tadi hilang dia. Kenapa dia hilang? Itu sesuatu yang tidak bisa dikuasai.
Kenapa nggak bisa dikuasai yang menghilangkannya sinyal? Sinyal itu ahli sinyal, kalian ahli IT yang bisa memikirkan itu. Itu bisa memikirkan. Jadi dunia rasional itu deduktif adalah koheren, logis dan sistematis dengan logika deduktif sebagai sendi pengingatnya. Dunia empirik itu, dunia induktif itu yang objektif dan berorientasi kepada fakta sebagaimana adanya. Maka di situ kalau kau melihat main bola, sebelum main bola itu ada deduktif. Bakal kalahkah ini dengan ini, bakal ini semua analisa kau taruh, baru induktif kenyataannya memang kalah atau menang gitu. Maka saya terus terang aja saya bilang, saya paling tidak suka lawak-lawak yang dibuat oleh Cak Lontong. Apa itu? Madianta apa dia? Apa yang dibilang Cak Lontong soal main bola? Tapi saya benci sekali lihat itu. Karena sama sekali tidak mendidik. Brazil nggak pernah menang. Betul. Ada 3 pemenang Piala Dunia, katanya Brazil, Italia, dan Inggris. Dan Argentina pernah mengalahkan Brazil pernah mengalahkan Italia pernah mengalahkan Jerman, tapi mereka itu tidak pernah mengalahkan Indonesia. Sebab apa? Oleh sebab itu saya anjurkan, jangan pernah main dengan mereka. Ini kan namanya bodoh, namanya pembodohan suatu bangsa. Nah, dunia induktif kita mengatakan kita itu nggak kelas dengan mereka. Maka nggak ada lawak-lawak gitu, nggak ada di Inggris. Maka kalau tengok lawak-lawak, ingat, tengok aja yang dibuat oleh Ronald Reagan, itu kan bagus. Apa dibuat oleh Ronald Reagan? Dia bilang begini. Ada satu orang, dia mengatakan bahwa di Amerika itu saya bisa mendatangi meja Ronald Reagan dan saya pukul meja presiden dan saya tidak apa-apa karena kami pun adalah negara demokrasi. Lalu orang Rusia mengatakan, saya pun bisa melakukannya. Kenapa yang kau lakukan? Saya akan datangi sekretaris jenderal Partai Komunis dan saya pukul meja dan saya katakan saya itu tak suka Presiden Amerika itu menjalankan pemerintahannya. Yang mana ada urusan kan itu. Tapi itu lawak gitu. Tapi itu mendidik gitu. Daripada dibilang janganlah main dengan Brazil dan Jerman. Jadi kalian pun memilih-milih itu. Kalau kita Arabnya itu sudah pemilihan doktor, pilih-pilih yang agak-agak logik sedikit. Jangan konyol betul. Disitulah ilmu pengetahuan dan metode ilmiah itu when, why, and how do, and we do the research. Dari we do the research ada hasrat ingin tahu. Kalau kau merasa hasrat kau tak ada ingin tahu, kau berhenti aja jadi doktor. Tapi kalau kau merasa selalu ingin tahu, maka kau sebetulnya menjadi calon seorang dokter. Begitu kau tahu dan kau menjadi ingin tahu lagi, kau menjadi seorang researcher. And how to make a knowledge to be a science, and how to make a science to be a business, and how to make a business to be a safety. Baru kau hebat. Saya mempelajari pertukaran karbon dengan oksigen. Oke, kalau memang itu dikatakan, maka saya masuk ke dalam perdagangan karbon, ke dalam RED. Maka saya minta dana luar negeri. Berapa dana yang kami dapatkan? 1,2 triliun. Jadi kita nggak omdo gitu. Jadi apa yang kita pikirkan secara falsafah, apa yang kita pikirkan secara sains, kita lakukan. Dan ternyata betul. Dari situ ada metode nol ilmiah, pendekatan nol ilmiah, pendekatan ilmiah, metode ilmiah. Dari sini kita membuat suatu penelitian. Di sini kita tak bisa membuat penelitian. Inilah dukun-dukun. Kadang-kadang betul, kadang-kadang iya. Kalaupun betul kau tak bisa pertanggungjawabkan. Kalau ini salah betul kau bisa pertanggungjawabkan. Itu bedanya. Kau bilang, misalnya, kok haji dukun itu? Betul pun apa dibilangnya katanya. Dukun itu udah betul. Kau yang salah mendatangi dukun itu. Karena dia begitu metodenya. Dari situlah misalnya ilmu pengetahuan metode ilmiah penelitian itu, misalnya Amir sakit perut selama seminggu. Kalau pendekatan ilmiah, cari data lapangan, Amir makan apa, periksa dokter, tes laboratorium, pengobatan, kesimpulan, Amir keracunan. Pendekatan ilmiah, pergi ke dukun, penyembuhan, kesimpulan, Amir kena guna-guna dari teman atau musuhnya. Ini sama. Mungkinkah ini baik? Ya mungkin juga. Kenapa? Karena selama dia dikasihkan air putih itu, air putih aja dikasih dukun itu, hilang racunnya ini, baik juga dia. Soal baik, tapi nggak masuk akal.
Lalu ilmu pengetahuan metode ilmiah itu pendekatannya ada perumusan masalah. Masalah merupakan hal dapat diamati dan diukur. Jadi setiap ada masalah harus bisa diamati, harus bisa diukur. Karena kalau mendapatkan satu masalah yang terukur, maka penelitianmu bakal gagal. Kenapa? Karena masalahnya nggak bisa kau ukur. Lalu ada jawaban permasalahan didasarkan kepada data. Kalau datanya itu nggak betul, atau datanya salah, atau tidak berdasar, maka disitulah kau salah mengambil datanya. Di situ sama sekali salah. Lalu proses pengumpulan analisis data itu pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Lalu kau membuat suatu kesimpulan terbuka untuk diuji oleh orang lain, makanya kau wajib seminar. Maka orang yang selalu seminar, kalau kau mengambil program dokter di luar, itu wajib seminar 5 kali. Cuman saya dulu agak sinting juga. Wajib kami dulu 4 kali, saya seminar 8 kali. Alasannya kenapa? Karena sore aja saya pergi kemana-mana itu aja. Dan kebetulan saya mendapat sponsor dari World Bank yang duitnya banyak yang harus saya habiskan. Makanya saya lakukan. Mau paper aja kerja saya pergi kemana-mana. Waktu itu dibaca disertasi itu nggak ada yang mempermasalahkan lagi. Dia menanya, how many times you presentation on international seminar? You get there 4 times, kata saya bilang 8. Oh, saya kekul 8 kali. Okay, there's so much. I have too much money to do that. And I have my sponsor to do that. Okay, also alright. Jadi nggak banyak pertanyaan. Kita misalnya pendekatan ilmiah, perumusan kabur, abstrak, masalah tidak selalu diukur secara empiris, jawaban tidak diperoleh hasil pengamatan dan lapangan. Keputusan tidak didasarkan pengumpulan dan analisis. Kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang. Maka setiap satu kebenaran yang tak bisa diuji ulang, itu bukan ilmiah. Misalnya si Pendi Barita, itu kalau botak itu ganteng. Lalu dipanjangkan dulu rambutnya, dibotai sekali lagi. Kalau tetap ganteng, itu betul statement itu. Kalau masih lebih bagus dia berambut, maka botaknya tak menjadi ganteng. Begitu dia, jadi diulang-ulang dia. Disitulah penggunaan sehat, prasangka, intuisi, penemuan secara kebetulan, dan coba-coba orientasi ilmiah. Ini yang dikira satu slide ini yang bilang oleh Rocky Gerung, kalau kau tengok selalu di mana-mana. Oh, katanya apa? Grup akal sehat, karena dia dulu mengajar falsafah di UI. Begitulah orang kadang-kadang. Lalu pengetahuan itu ada metode ilmiah. What is the science? Apa ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu bangunan atau akumulasi pengetahuan diperoleh sepanjang sejarah atas perkembangan manusia. Lalu apa ilmu pengetahuan dianggap sebagai produk? Contoh misalnya Einstein dengan teori relativitas, Newton dengan teori tentang gaya dan lain-lain. Teori relativitas ini betul-betul relatif. Apakah itu harus dicontohkan dengan matematiknya Einstein? Tidak juga. Jadi fungsi ilmu pengetahuan itu, itulah dia menerangkan gejala, memahami hakikat gejala, meramalkan kejadian yang akan datang, kemudian mengendalikan gejala. Cirinya apa? Ada objek kajian, metode pendekatan, sistematis, dan universal. Yes, do you have any question? Lanjut, Prof. Lanjut pun gua bilang, saya udah capek, tak mau sama bukan itu. Itu dia. Begitulah. Ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, ya kita tutup.